Podcast hari ini kita akan bicara soal uang. Saya berutang banyak pada ibu saya mengenai keuangan. Membeli rumah ya, secara kredit, nggak salah juga. Jangan lupa kita punya komitmen nih. Pernah dengar nggak ya ini artinya mortgage itu? Mortgage tuh mati. Ya. Sampai mati. Beneran. Sumpah mati, emang bener-bener. Lalu menggambarkan atau punya gambaran mengenai investasi itu seperti nanam pohon. Bisa kejadian darurat, tiba-tiba PHK. PHK kalau nggak punya dana darurat, terus mau gimana? Halo semua, selamat bergabung di podcast Ngopi, Ngobrol bareng Chips bersama saya Martia Litna, Head of Communications and Learning Hub di Center for Indonesian Policy Studies. Kita akan memulai sebuah obrolan hari ini yang cukup menarik buat kaum muda tentu saja gitu ya. Karena di episode kali ini kita juga akan membahas hal-hal yang jarang dipelajari di sekolah. Tentu saja mungkin teman-teman udah ngeliat dari judul podcast hari ini ya, kita akan bicara soal uang gitu. Memang hidup nggak melulu tentang uang, tapi tanpa uang hidup juga akan sulit teman-teman. Jadi kita akan ngulik abis nih khususnya buat teman-teman yang baru mau memulai mengatur keuangannya. Apa aja sih yang harus kita perhatikan, apa aja yang harus kita pertimbangkan, dan sejauh apa sebenarnya curiosity sama adventurous kita tuh bisa kita kembangkan ya di dalam mengurus uang kita. Hari ini kita nggak akan belajar sendiri karena tentu saja saya pun masih harus belajar tentang itu. Kita hari ini kedatangan seorang bintang tamu yang jauh banget, sampai jalan ke sini kira-kira sekitar 6 stasiun MRT mungkin ya gitu. Hari ini bersama dengan kita ada Bang Poltak Hotradero. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bang. Apa kabarnya nih? Kabar baik. Kabar baik ya. Ya. Oke, nah hari ini saya akan nanyain banyak banget boleh. Bang tentang mengatur keuangan, tentang literasi keuangan. Karena Bang Poltak sendiri yang saya tahu sudah berkecimpung di dunia ini udah 2 digit kali ya tahunnya ya. Ya boleh dikata lebih 20 tahun lah. Lebih 20 tahun, waduh saya belum 20 tahun, ya bohong banget. Ya, nah hari ini kita akan banyak bertanya tentang itu Bang. Boleh. Nah mungkin pertanyaan pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah kenapa sih kita sendiri tuh perlu melek keuangan? Kenapa sih kita merasa bahwa uang itu adalah sesuatu yang penting untuk kita gunakan secara bijak misalnya seperti itu. Makasih Tia, ini pertanyaan yang sederhana tapi sulit menjawabnya. Karena sebenarnya uang itu kalau dalam pandangan saya ya, itu adalah sebuah enabler. Banyak hal yang bisa dimungkinkan kalau ada uangnya. Ya, jadi possibilities. Jadi oleh sebab itu perlu diperhatikan potensinya, kemampuannya. Tetapi di sisi lain yang namanya uang itu juga terbatas. Karena harus ditukar dengan pikiran, dengan tenaga dan lainnya. Maka kita harus bijak. Kita nggak bisa maunya banyak, tapi yang kita kerjakan cuma sedikit. Nah, jadi harus imbang gitu. Itu sebabnya kenapa saya selalu melihat bahwa keuangan itu menjadi penting, karena keuangan juga menuntut kita, mengatur keuangan itu menuntut kita untuk rasional. Yang namanya rasional itu kan berarti harus menimbang, harus memilah dan lainnya, dan itu yang penting diketahui oleh semua orang dari segala usia, tapi terutama usia muda. Oke. Nah kalau tadi dibilang sampai seorang Bang Poltak memiliki ya sudut pandang yang demikian gitu ya, bahwa uang adalah enabler, bahwa uang itu harus dikelola dengan bijak. Betul. Itu pasti kan bukan yang begitu lahir langsung tahu gitu kan. Pasti itu sesuatu proses yang panjang. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih, apa sih yang sebenarnya mendorong Bang Poltak sendiri sampai saat ini sudah 20 tahun lebih dan saat ini juga bekerja di Bursa Efek Indonesia gitu, yang pasti setiap hari ngomonginnya uang gitu. Nah apa sih, gimana sih seorang Bang Poltak itu bisa tertarik dan mendalami dunia ini? Saya berutang banyak pada ibu saya mengenai keuangan. Jadi ibu saya perempuan sederhana, sekolahnya juga cuma sampai SMA, kemudian nggak bekerja, jadi mengurus kita semua, saya 3 bersaudara. Ayah saya yang bekerja, jadi ayah saya bekerja kira-kira 37 tahun, dia bayangin ya 37 tahun di sebuah perusahaan, jadi nggak pernah pindah-pindah kerjaan.
Oleh sebab itu pendapatan ayah saya itu ya relatif terbatas. Di situ ibu saya harus mengatur keuangan yang baik karena bukan cuma mengatur dalam rumah tangga, tapi juga mempersiapkan pendidikan anak-anaknya dan juga bagaimana bisa anak-anak berkembang. Nah, kalau saya boleh katakan bahwa ibu saya sangat hati-hati mengelola keuangan. Beliau dulu ya, kalau saya ingat itu selalu melihat apa yang terbaik. Dan kemudian apa yang terbaik di mana bisa menyimpan uangnya. Kalau jadi zaman dulu kan orang menyimpan uang bisa macam-macam, tapi ibu saya ingat saya dari saya sejak masih balita udah nabung di bank. Nah, karena saya pernah nemu tuh buku Tabanasnya dulu ya. Jadi, waduh, saya masih bayi ini udah punya gitu. Nah, itu. Nah, kemudian beliau juga menanamkan dari awal kepada kita bersaudara apa yang kita mau sampai apa yang kita perlu. Nah, ini yang saya rasa penting ya. Yeah. Jadi kalau misalnya ibu saya selalu bilang, kalau mau sih ya banyak, tapi kan apa itu perlu gitu. Nah, kalau memang ternyata kita bisa memilih antara mau dan perlu, nah ternyata nggak banyak yang kita perlu. Nah, yang maunya ini yang harus kita redam, kemudian resource atau sumber daya ini yang bernama uang kita simpan karena siapa tahu suatu saat pilihannya adalah perlu, bukan lagi mau. Yeah. Nah, ketika itu terjadi, kita punya simpanan. Jadi, ibu saya seperti itu, saya ingat dulu ibu saya menabung di bank, juga heran, dia dulu pernah nabung di sebuah bank yang ada di tengah-tengah pasar becek. Jadi sama sekali tempat lokasinya nggak menarik. Tapi ternyata saya juga kemudian baru pelajari bahwa ibu saya itu sampai survei di mana bank yang memberikan bunga deposito terbaik, tapi banknya cukup sehat. Nah, jadi ada alasan juga kenapa bank ini tengah pasar becek. Karena ternyata di tengah pasar itu berarti perputaran uang juga ada di antara para pedagang-pedagang ini. Nah, jadi bisa menjalankan uangnya dengan baik. Dan perusahaan tersebut dari bank yang di mana ibu saya menjadi nasabah itu saat ini berkembang cukup besar dan menjadi salah satu dari bank swasta kalau di secara aset nasional mungkin masuk dalam 15 besar bank di Indonesia. Dulunya tengah pasar becek, kebayangan. Nah, Dan itu berarti mungkin di zaman itu pun sebenarnya harus ada upaya atau effort yang lebih besar ya untuk mendapatkan informasi itu. Karena kalau sekarang tinggal buka HP. Betul, zaman dulu ya harus lihat koran gitu. kan, baca koran, kemudian mungkin harus shopping dari satu bank ke bank yang lain. Nah, tapi itu yang saya pelajari dari ibu saya. Jadi ibu saya sudah mengenal menabung, dulu ada namanya Tabanas, Tabungan Pembangunan Nasional. Ya. Kemudian ibu saya juga udah punya deposito. Nah, kemudian dari situlah saya bisa melihat bahwa ini membentuk saya bahwa pentingnya bagi kita bersaudara untuk bisa mengelola keuangan dengan baik, mulai dengan menabung. Mulai dengan nabung dulu deh. Jadi kita bisa bicara mengenai perencanaan keuangan macam-macam, tapi kalau menabungnya aja udah nggak bener, udahlah nggak usah lanjut yang lain. Jadi nabungnya dulu yang benar. Oke. Nah, dan ini yang menginspirasi juga Bang Poltok untuk masuk berkecimpung sekarang di Bursa Efek Indonesia juga gitu kan? Saya kira gitu. Jadi dari contoh ya bagian pengelolaan keuangan dari ibu saya, kalau ibu saya mengenai menabung dan berinvestasi secara tradisional dalam ini deposito ya. Kalau ayah saya yang memperkenalkan asuransi. Jadi ayah saya waktu kita baru lahir itu udah punya asuransi. Jadi beliau menyampaikan kalau saya nanti ada apa-apa dengan saya, ada yang kira-kira yang bisa digunakan oleh ibu saya untuk saya melanjutkan hidup saya dengan berdagang atau yang lain-lainnya gitu. Jadi dari kedua orang tua saya sudah mengenal itu, dan kemudian ayah saya sempat bekerja ya kata dia 37 tahun di sebuah perusahaan tersebut adalah PT Telkom. Jadi pada tahun 1994 PT Telkom go public. Jadi sahamnya menjadi perusahaan publik. Nah, setiap karyawan dalam ini manajer itu boleh memiliki saham PT Telkom. Jadi ayah saya juga termasuk jadi pemegang saham karena beliau adalah manajer. Dan kemudian sempat kita waktu itu diskusi di rumah. Ini kita perusahaan Telkom ini perusahaan yang bagus, prospeknya ya namanya juga kerja di PT Telkom ya, jadi ada gambaran. Ada nggak uang dingin nih yang bisa diinvestasikan ini? Oh ada, ibu saya selalu siap ya, karena tadi kan mencanangkan. Kemudian ayah saya juga ikut beli saham Telkom. Jadi bukan cuma ayah saya tuh dapat karena masa kerjanya cukup panjang, tapi kita juga berinvestasi lebih dari situ. Nah dari situ kemudian Telkom go public, kemudian sempat menjadi saham blue chip di Indonesia. Tapi yang menjadi unik ini ya, setahun kemudian sesudah go public, jadi tahun 1995 menyeberang ke tahun 1996, diadakan survei di kalangan manajer PT Telkom. Pertanyaannya, siapa nih manajer PT Telkom di kantor di waktu itu Jalan Japati ya, yang masih pegang saham Telkom? Saya tahu enggak, yang masih pegang saham Telkom tinggal ayah saya sendirian. Jadi ternyata pada waktu itu
Bahkan karyawan PT Telkom tuh punya saham Telkom, ini kayak duit nganggur, udah jual aja deh, jual. Padahal kan kalau mereka mungkin lebih sabar, bisa melihat mana ini yang jadi kebutuhan, mana melihat jangka panjang dan lainnya, ini kan mungkin bisa bantu-bantu nanti kalau udah pensiun kan. Nah itu yang pelajaran pertamanya. Jadi tahun 1994, jadi kita bersaudara udah diajak rundingan nih, bagaimana merencanakan untuk lebih lanjut, dan saham Telkom yang dibeli ke ayah saya itu sampai sekarang udah masih dipegang, dan beliau menerima dividen yang dibayarkan setiap tahun. Berarti dalam keluarga pun sebenarnya hal-hal mengenai keuangan juga menjadi keputusan bersama. Betul, dan didiskusikan. Jadi kebetulan ayah dan ibu saya itu selalu melibatkan kita semua. Nah, dengan melibatkan kita bersaudara ini, kita juga ada gambaran apa sih yang ada di pikiran ayah kita, apa yang pikiran ibu kita. Apakah keduanya selalu sama pendapatnya? Enggak, bisa pendapatnya berbeda. Tapi dari situ kita terbiasa berdialog mengenai uang. Masuk juga yang tadi katakan tadi, prinsip dasar apa yang kita mau dan perlu. Nah, itu yang ditanamkan dan itu yang membekas bagi kita. I see. Berarti sebenarnya bisa dibilang kalau kita bicara balik lagi ke topik kita hari ini tentang literasi keuangan, dari contoh kehidupan Bang Poltak sendiri kita bisa lihat bahwa literasi keuangan itu sendiri sebenarnya pertama kali memang belajarnya dari keluarga ya. Setuju. Gitu, dan bukan dari tempat yang lain atau karena memang memilih kuliah tertentu atau karena pekerjaan tertentu, justru awalnya dari situ. Betul, dari keluarga seperti tadi kan, ketika Telkom go public, ayah saya jadi pemegang saham, walaupun ya nggak banyak lah ya. Nah, tapi dari situ saya juga belajar dari ayah saya melihat mengenai mana berinvestasi jangka panjang. Nah, karena melihat bahwa ekonomi Indonesia pada waktu itu bertumbuh cukup baik, sektor keuangan itu penting karena bagi semua orang uang itu penting ya. Jadi mereka selalu ingin bahwa uang itu dikelola dengan baik. Sebab itu kenapa kemudian dalam perjalanan karir saya mencemplungkan diri atau melibatkan diri di sektor keuangan karena pertama ini sektor yang sangat penting bagi ekonomi yang berkembang seperti Indonesia. Kemudian Indonesia juga salah satu negara yang bertumbuh dan cukup disegani di kawasan. Jadi prospeknya bagus. Dan di sini saya melihat bahwa kalau saya komit, kalau saya benar-benar berkonsisten di sektor ini, maka akan banyak yang saya bisa pelajari dan saya bisa kontribusikan ke keuangan Indonesia. Tentunya dalam hal ini lewat pasar modal Indonesia. I see. Nah kalau begitu sekarang sudah 20 tahun. Di Bursa Efek Indonesia aja udah hampir 14,5 tahun. 14,5 tahun di Bursa Efek Indonesia. Nah itu berarti sama nggak sih Bang kesibukannya tuh dengan yang kita lihat di film-film gitu? Apa Wall of Street Wall of Street misalnya gitu. Jadi gini, tusuk-tusukannya, orang selalu bilang, gitu. Karena kan gini ya. Jadi kadang-kadang kalau orang datang ke Bursa Efek Indonesia selalu nanya, itu yang orang teriak-teriak yang itu telepon-teleponnya ada sebelah mana ya Pak? Maaf itu udah nggak ada lagi. jadi gambaran mengenai pasar modal yang fisikal itu ya, pasar teriak-teriak namanya itu dari periode tahun 1980-an paling lambat itu masih tersisa sampai tahun 1990-an. Jadi Bursa Efek Indonesia, dulu masih Bursa Efek Jakarta namanya ya, itu sudah mulai pakai sarana elektronik sejak tahun 1994. Jadi udah lama, jadi udah lama tuh nggak ada orang yang teriak-teriak kayak gitu, jadi udah tinggal ngetik aja gitu kan. Nah, jadi apakah dengan tinggal ngetik itu jadi kemudian atau kalau nggak fisik begitu jadinya bursanya jadi sepi? Enggak, justru lebih ramai lagi. Kenapa? Karena bantuan sistem elektronik itu memungkinkan saat ini orang bisa bertransaksi dari mana saja, kapan saja. Jadi investor yang berinvestasi di Bursa Efek Indonesia itu dari seluruh dunia. Ada yang zona waktunya berbeda, dari mata uang berbeda. Mereka melihat potensi Indonesia, perusahaan Indonesia, mereka berinvestasi. Jadi boleh dikata nggak seperti yang ada di film-film, nggak ada lagi orang teriak-teriak, sikut-sikutan yang lainnya, sudah semuanya tenang, tentram, walaupun pasarnya sangat dinamis. Saat ini orang bisa berinvestasi menggunakan smartphone, bisa dari komputer, dan hebatnya ada beberapa yang namanya algorithmic trading. Jadi algorithmic trading itu komputer diprogram untuk bertransaksi. Wow. Jadi udah nggak pakai manusia lagi. Iya, dia melihat polanya. Oke, kalau misalnya terjadi ini, dia akan melakukan ini. Kalau terjadi ini, akan melakukan ini. Jadi sangat dinamis. Kalau di Indonesia mungkin yang pakai algorithmic trading itu sekitar 20%-an, ya 20 dan 25%. Kalau di Amerika itu hampir 90%. Jadi benar, udah lawan mesin yang terjadi di sana. Nah, tapi kalau kayak begitu sendiri, sebenarnya kita kan sebagai, maksudnya gini, ada orang-orang yang memang sudah berkecimpung di sektor itu sejak lama, jadi mereka udah ngerti tren, mereka udah ngerti lah trik-triknya gitu ya. Tapi kan setiap tahun pasti akan ada orang-orang yang baru masuk,
generasi pun akan terus berubah. Nah, tapi apalagi kayak sekarang gitu ya, perkembangan sekarang aplikasi keuangan juga banyak sekali. Betul. Dan semua orang punya akses terhadap hal itu, mau usia berapapun gitu kan. Nah, dari Bang Poltak sendiri melihatnya itu bagaimana sih perkembangan ini semua khususnya buat generasi? Saya rasa perkembangannya sangat maju. Jadi kalau saya bandingkan ya, jadi kalau dibandingkan tadi berarti dulu saya baru mengenal investasi saham itu atau ekuitas untuk jangka panjang itu berarti saya sudah kuliah. Jadi saya kuliah tingkat 4 lah, tahun keempat ya, tahun keempat. Sementara sekarang mungkin sudah banyak yang kenal dari sejak SMA atau mulai kuliah. Jadi makin cepat. Kalau dulu, kalau tadi saya sebutkan ya bahwa dulu ibu saya tuh sampai harus shopping untuk memilih bank. Saat ini orang bisa menabung, buka deposito, menabung secara elektronik. Bank sekarang ada di handphone kita. Nah, jadi bisa diakses kapan saja. Sama dengan itu juga orang juga bisa membeli asuransi perlindungan diri, apakah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, sampai dengan asuransi pekerjaan itu lewat apps. Jadi saya kira digitalisasi keuangan ini udah luar biasa berkontribusi bagi perkembangan sektor keuangan, tetapi memang yang harus diperhatikan prinsip-prinsip dasar mengenai manajemen keuangannya. Jadi alatnya sudah maju, tinggal orangnya nih bisa ngikutin untuk kemajuan itu atau malah jadi terbawa dengan kemajuan itu, yang kadang-kadang juga kita harus hati-hati karena tidak semua yang dikaitkan keuangan itu berakhir baik. Jadi kalau udah bicara soal uang, sepanjang pengalaman saya, sifat asli orang itu keluar. Kalau emang jahat ya karena uang dia bisa jahat. Kalau emang dia punya sikap hidup yang baik, karena uang dia justru bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi uang itu enabler tadi ya, tapi itu juga multiplier atas sifat-sifat dasar kita. Nice. Nah jadi kalau begitu apa yang harus dilakukan? Maksudnya mungkin belajar dari pengalamannya Bang Poltak sendiri gitu ya. Dari kecil sudah ada nih dasar-dasar literasi keuangannya. Setelah dalam berproses beranjak dewasa sampai akhirnya menjadi seorang yang ahli di sektor keuangan gitu, proses pembelajarannya Bang Poltak sendiri seperti apa sih? Tentu kita bisa belajar secara formal, ya. Tapi walaupun tadi saya sebutkan ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah belajar dari keluarga. Karena belajar dari keluarga itu kita belajar sekaligus melihat contoh. Nah, apakah contoh baik mungkin datang dari keluarga saya, tapi contoh buruk juga bisa kelihatan dari misalnya sepupu saya atau paman saya atau bibi saya yang memang, mohon maaf, memang punya masalah dengan keuangan, tapi dengan imbangan tersebut kita melihat apa yang harus kita bisa melihat dengan jelas, apa yang harus kita kerjakan, dan kalau kita tidak kerjakan hasilnya seperti apa. Nah, tentu belajar juga bisa lewat sekolah ya, tetapi umumnya formal kan sifatnya. Jadi saya rasa itu yang bisa dioptimalisasi ke depan. Mungkin kurikulum mengenai manajemen keuangan perlu ditingkatkan. Mungkin juga pendidikan luar sekolah juga perlu digalakkan. Nah, sekarang kan ada banyak kanalnya ya, mungkin bisa lewat sosial media misalnya, karena bisa menjangkau lebih banyak orang 24 jam dari manapun, usia manapun, dengan berbagai konten, berbagai isi. Jadi ada kontribusi teknologi. Tapi terutama saya tekankan di sini bahwa belajar mengenai manajemen keuangan itu menjadi jauh lebih penting lagi pada saat ini, karena karir kita tuh akan ditentukan oleh kemampuan kita mengatur keuangan. Ini suatu yang saya amini, karena sesederhana begini, kalau kita tidak mengatur keuangan kita dengan baik, maka kita tidak bisa profesional pada apa yang kita kerjakan. Kenapa? Contoh ya, standarnya, Anda perlu punya dana darurat minimum 8 bulan, misalnya 6 bulan, 8 bulan dari kerjaan. Nah, kalau kita punya dana darurat, maka kalau kita melihat, aduh ini karir saya kayaknya bakal buntu nih perusahaan ini, saya punya keleluasaan untuk saya akan mulai memikirkan untuk pindah ke perusahaan lain. Nah, jadi saya akan bisa pindah, saya akan punya waktu untuk shopping mengenai pekerjaan, perusahaan tempat saya bekerja. Atau mungkin bisa kejadian darurat, tiba-tiba PHK. PHK kalau nggak punya dana darurat, terus mau gimana? Nah, tapi kalau kita punya dana darurat, kita masih punya ruang untuk bernafas, untuk bisa pindah satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Jadi saya rasa dana darurat itu sebagai pondasinya manajemen keuangan itu menjadi sangat penting bagi
generasi sekarang. Kenapa? Dan generasi sekarang nih godaannya besar sekali loh sebenarnya. Jadi beda dengan zaman saya dulu godaannya nggak banyak ya. Jadi kalau misalnya ada uang ya udah disimpan gitu. Tapi generasi sekarang dengan dunia yang sedemikian terbuka, tiba-tiba kayaknya ada yang jalan-jalan ke Jepang nih. Kayaknya lucu juga nih kalau bisa foto-foto misalnya tiket murah. Atau ini kayaknya ada yang konser nih. Ya kembali lagi, ingin atau perlu. Nah, kalau memang kita bisa menimbang di situ, maka kita akan bisa lebih mempusatkan. Ini saya mungkin harus mengenyahkan atau menekan yang maunya saya karena siapa tahu sesuatu yang memang perlu. Nah, jadi itu yang saya pikir. Jadi saya nggak akan mengkuliahi ya bahwa anak sekarang harus seperti orang dulu. Enggak, masing-masing generasi punya tantangannya sendiri-sendiri dan saya bisa apresiasi bahwa generasi sekarang juga nggak mudah untuk bisa meredam godaan-godaan ini. Tapi kalau mereka berhasil, kalau ya tadi generasi sekarang ini yang muda-muda nih bisa berhasil mengatur keuangan, panjang nih jalannya untuk menjadi karir yang bagus, penghidupan dan juga mencapai apa yang menjadi tujuan hidup. Iya. Berarti tadi aku bisa merangkumnya gitu bahwa literasi keuangan itu sesuatu yang perlu sebenarnya kita juga melihat dari orang terdekat sekitar kita. Betul. Itu pelajaran yang paling mudah dilihat. Betul. Tapi setelah itu ada satu sih yang akhirnya mungkin menjadi highlights-nya, observasi apa yang terjadi di sekitar kita itu juga hal yang penting untuk dilakukan, sehingga kita sendiri bisa mengantisipasi kita tidak terbawa arus begitu ya. Betul. Dan yang paling dasarnya tadi adalah bahwa as simple as memulai dengan perlu atau mau, itu dulu. Maunya, berarti ini kita ngurusin nafsu gitu ya. Betul. Saya mau apa atau saya butuh apa. Nah, betul. Ini ada satu studi ya, satu studi yang disebut sebagai marshmallow test. Jadi marshmallow test ini menjadi sangat terkenal karena waktu itu diujikan pada beberapa anak. Jadi disebutkan, ini masing-masing kasih marshmallow satu, kemudian kalau kamu bisa nggak makan marshmallow ini sampai dengan berapa menit kemudian, maka kamu akan dapat lagi. Nah, jadi ternyata dari marshmallow test ini, anak-anak yang nggak bisa menahan diri segera makan marshmallow, itu kemudian punya performa manajemen keuangan yang lebih buruk dibandingkan anak-anak lain yang bisa di tengah marshmallow yang di depan ini bisa menahan diri untuk dapat marshmallow berikutnya. Nah, jadi sikap dasar mengenai mau dan perlu itu ternyata bisa dibentuk dan mulai terlihat dari sejak anak kecil. Nah, ini makanya kenapa kita sebenarnya itu kan anak kecil, marshmallow test, ya udah oke, kalau gitu konser tes boleh nggak? Misalnya gitu, atau jalan-jalan tes. Tapi kira-kira sama seperti itu. Jadi makanya kenapa saya setuju bahwa ini menjadi penting dengan kita melihat apa yang terjadi dengan studi psikologis menunjukkan bahwa orang yang bisa menahan diri itu punya peluang untuk hidup yang lebih baik kualitasnya. Ya. Nah, berarti kan hal-hal yang disebut literasi keuangan tuh bukan melulu tentang hal yang kompleks, tapi hal yang cukup basic gitu. Betul. Ya. Yang seharusnya sebenarnya dari, kalau tadi kita bicara anak TK makan marshmallow, berarti harusnya dari sekecil itu. Betul. Karena konsep berpikir dibangun dari kecil gitu. Betul, ya. Ada yang dibilang 5. Dari usia muda lah. Iya, dari usia muda. Nah, ada informasi yang kemarin kami gali waktu nyiapin podcast ini gitu, bahwa saat ini juga sebenarnya dari pemerintah mau mendorong gitu ya untuk literasi keuangan itu ditingkatkan. Kalau nggak salah per tahun 2013 ke 2023 dalam waktu 10 tahun itu ada peningkatan memang yang cukup signifikan, tapi ternyata masih jauh. Lalu bahwa inklusi keuangan juga meningkat gitu ya, mungkin dengan banyaknya aplikasi dan program-program keuangan dari bank dan yang lainnya yang semakin beragam untuk menyentuh anak muda, menyentuh ke segala pihak lah gitu ya. Lalu dari pemerintah dan swasta juga sebenarnya kalau saya nggak salah dari OJK juga sebenarnya mengharuskan bank-bank gitu juga memiliki kayak pendidikan literasi keuangan kepada publik begitu ya Bang ya. Nah lalu swasta juga kayak misalnya contoh dari CHIP sendiri sebenarnya kita punya juga salah satu game yang kita pakai gitu untuk ke teman-teman muda. Namanya Monetory. Nah itu juga untuk Monetory ya. Monetory itu yang dipakai juga untuk mengajar
sebenarnya hal yang barusan Bang Poltak sampaikan tuh tentang memilah. Karena di game ini juga kita tuh dihadapkan pada situasi hidup di mana kita harus make a decision. Betul. Mau ambil, mau beli atau mau mendingan disimpan gitu. Jadi dengan masing-masing resikonya. Iya, dengan risiko masing-masing dan kebijakan kita masing-masing gitu. Bagaimana kita memilih. Nah, dari Bang Poltak sendiri sebenarnya merasa upaya untuk literasi keuangan ini tuh sudah cukup atau sebenarnya ada yang miss sih gitu? Saya rasa saya memandang mengenai literasi keuangan ini adalah perjalanan seumur hidup. Nah, jadi kalau bicara soal perjalanan seumur hidup, janganlah namanya literasi keuangan itu dikurung dalam ruang kelas. Harus lebih banyak di luar kelas. Apakah ada alat bantunya? Banyak. Bisa lewat permainan, bisa lewat diskusi bersama, bisa dengan contoh-contoh. Nah, jadi itu saya rasa penting. Tentu bukan berarti di dalam kelas itu jadi nggak penting, penting juga. Tetapi kembali lagi kita juga harus menanamkan guru pun harus menjadi contoh yang baik. Saya terus terang agak sedih ya mendengar bahwa ternyata profil atas pinjaman online itu ternyata banyak sekali menimpa para guru kita. Jadi sangat menjadi keprihatinan kalau guru ternyata belum bisa mengatur keuangannya sendiri. Nah, bagaimana mereka akan bisa mengajarkan kepada anak didik? Nah, itu sebabnya kenapa penting. Di luar sekolah pun penting. Di masyarakat juga penting. Dan saya kira dengan teknologi, pendekatan teknologi yang ada sekarang, dengan arus informasi yang cukup luas, rasanya sih langkah untuk bisa meningkatkan literasi keuangan, walaupun sekarang ini kayaknya masih jalannya panjang ya, tapi yang penting kan arahnya benar dan konsisten jalan terus. Itu yang perlu ditingkatkan dan perlu kita sama-sama support. Wah, setuju banget soal literasi keuangan itu bukan sesuatu yang terkungkung di ruang kelas seharusnya ya. Nah, sekarang kan juga banyak nih ya Bang, di sosial media influencer gitu ya kan ngomongin tentang itu. Nah, sebagai orang-orang yang maksudnya gini, eagerness-nya udah ada nih untuk belajar tentang keuangan, untuk meningkatkan literasi keuangan pribadi. Tapi kan sumber di luar sana banyak sekali. Bagaimana harus kita juga bijak untuk memilih yang mana atau begitu ada yang ngomong nggak langsung oke, saya ambil, saya tanam gitu langsung di kepala gitu. Manajemen keuangan itu didasarkan pada rasionalitas. Maksudnya rasionalitas adalah kita menggunakan akal kita menimbang, kita berusaha memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Ya kan, bagaimana kita bisa menimbang dengan baik kalau kita nggak dapat informasi yang cukup kan. Lawan dari rasionalitas itu adalah emosional. Nah, jadi kalau saya melihat ada banyak yang mungkin menyampaikan, ayo investasilah bentuk ini, bentuk itu, dengan cara ini, cara itu, kita harus timbang. Orang ini menyampaikan hal tersebut, ada datanya apa enggak? Datanya bisa saya verifikasi atau enggak? Jangan-jangan datanya entah dari langit gitu kan. Nah, kemudian apakah data tersebut konsisten dengan data orang lain? Nah, kalau misalnya data ini ada, maka kita bolehlah mulai mendengar. Tapi kembali lagi ya, kita juga perlu prinsip-prinsip dasarnya. Tapi kalau isinya sekedar emosional, ayo nanti terlambat, ayo ini penting banget, kalau enggak kamu nanti ketinggalan dari yang lainnya. Nah, FOMO, fear of missing out, itu sudah yang di-trigger adalah emosional. Kebanyakan dari hal-hal yang di-trigger atau dipicu oleh emosional berujung dengan penyesalan. Kenapa? Karena yang namanya emosi itu kan berusaha untuk, kita dipaksa untuk mengambil keputusan dalam waktu yang sangat sempit. Apakah data kita cukup? Apakah pemahaman kita cukup? Kebijaksanaan kita dalam juga memilah informasi yang kita dapatkan itu ya Bang berarti dan bahwa rasional itu harus menjadi yang utama dulu dalam kita memilah. Saya ada gambaran ini. Ya, ini yang diajarin ini pengalaman saya waktu masih dulu. Saya suka baca buku. Nah, jadi saya besar di Bandung. Toko buku terbesar adalah toko buku Gramedia dan lengkap sana. Dan saya nggak punya hobi lain selain baca buku. Jadi kadang-kadang saya nemu satu buku bagus banget. Aduh, ini buku bagus banget. Tapi saya ingat petua dari ibu saya. Ini sekedar mau apa perlu nih? Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya menguji diri saya sendiri.
kalau ini buku bagus, kayaknya saya pingin punya, tapi benar-benar saya pingin punya atau enggak ya? Biasanya saya kerjakan adalah, ini buku, saya bawa ke tempat, ke bagian yang lain yang nggak berhubungan. Saya dulu suka mengenai teknologi ya, jadi kalau ada buku teknologi bagus ya, saya bawa buku ini ke bagian berkebun, saya taruh di sana, di antara selip-selip, habis saya pulang. Karena saya berusaha untuk cooling down, membuat saya nggak lagi emosional, sehingga saya berpikir kalau saya merasa bahwa buku itu benar-benar penting bagi saya, besok saya datang lagi. Toh bukunya aman kan, di bagian berkebun. Jadi mungkin orang yang beli berkebun, ini apa sih ada buku teknologi gitu kan. Nah kalau memang buku aman, nah itu yang saya praktekkan dengan cara seperti itu, maka saya bisa membuat keadaan di mana emosi saya stabil dulu sebelum mengambil keputusan. Nah jadi itu yang mungkin bisa menjadi salah satu clue ya. Saya secara emosional stabil apa enggak ya? Apa iya saya harus ngambil keputusannya sekarang? Apa iya harus dalam jam ini? Apa betul harus hari ini? Informasi saya cukup apa enggak? Nah mungkin itu yang bisa dipakai sebagai patokan. Semakin kita ragu, jangan langsung diambil keputusannya gitu ya. Pokoknya jangan ambil secara emosional ya, karena biasanya apa yang diambil secara emosional juga akan nanti berdampak serius pada kualitas pengambilan keputusan kita. Iya. Setuju banget, dan itu sebenarnya sesuatu yang nggak langsung saat itu juga, harus dilatih dari hal-hal yang kecil-kecil gitu ya. Oke, nah berarti menyambung juga dengan tadi bahwa di dunia sosial media banyak sekali informasi yang keluyuran gitu ya. Nah lalu masuk juga kepada saat ini segala hal dimudahkan karena teknologi gitu ya Bang. Bahkan kalau kita tadi kan Bang Poltak di awal juga sempat mention untuk orang sekarang masuk ke pasar modal juga bisa dari HP aja gitu kan. Ya. Nah, akhirnya semuanya cashless, semuanya bahkan nggak ada lagi benda-benda yang fisik gitu ya. Kertas yang harus diisi dulu gitu udah nggak ada lagi gitu. Nah, bagaimana kita perlu menyikapi, kan akhirnya uang itu juga nggak kita pegang secara fisik. Jadi kadang-kadang tuh cuman angka yang kayaknya slet itu tinggal sen pergi dia udah kemana-mana. Dan apapun yang kita mau dapatkan dari pertukaran uang itu kita langsung bisa dapat in the right time gitu. Nah kira-kira dengan perkembangan uang yang begitu nih fluid, gitu, yang fluid banget seperti itu, ada nggak yang perlu kita teman-teman muda ini antisipasi gitu? Kalau bagi teman-teman muda yang sudah bekerja, soal karir, ya, ingin merencanakan keuangan yang baik, saya mungkin kasih sedikit clue ya. Nabung di depan. Jadi, begitu terima gaji, ya, bagian yang akan kita tabung itu harus kita pisahkan. Sen aja, mungkin kita punya rekening di bank lain ya, yang memang khusus tabungan, ya udah sen ke sana, ya. Nah, jadi kita berusaha untuk hidup. Maksudnya kita tadi kita komit untuk menabung 20%. Ya udah kita berusaha untuk hidup dengan sisanya itu dengan 80%. Apakah sulit? Pasti sulit. Tetapi kembali lagi, ini kan namanya disiplin. Mau disiplin memang pasti akan lewat sulit ya. Itu yang menjadi penting karena budget kita terbatas, maka kita juga akan secara proses lebih rasional dalam mengambil keputusan berikutnya. Mungkin bulan pertama sulit, mungkin 6 bulan pertama sulit, tapi biasanya udah masuk 1 tahun dan seterusnya menjadi lebih mudah karena menjadi lifestyle. Itu nomor 1. Nomor 2-nya, ini yang satu juga yang saya juga sudah terapkan ya. Kalau misalnya kita bekerja dengan baik, kemudian kita naik gaji. Kalau kerjanya baik, wajar dong naik gaji kan. Nah, apa yang bisa dikerjakan? Yang bisa dikerjakan adalah kita hidup dengan gaji kita sebelumnya. Lifestyle-nya sama aja. Ya sama aja gitu kan. Jadi jangan karena naik gaji lantas kemudian pengeluaran kita ikut naik. Kan perbaikan gizi Bang. Makannya jadi nggak warteg lagi ya, gitu. Dirayain sekali-sekali boleh lah. Oh, boleh ya. Nah, tapi kalau misalnya kita jadi dependensi, jadi terus-menerus, akhirnya juga ada yang dalam ekonomi dibilang law of diminishing return. Kenikmatannya itu berkurang juga, jadi biasa-biasa juga gitu. Nah, tapi kalau kita bisa hidup dengan gaji kita sebelumnya, itu akan jauh lebih baik karena kedisiplinan yang sudah kita pelihara tadi akan lebih cepat lagi nih menghasilkan saya katakan mengenai dana darurat yang lebih cepat terpenuhi dari sehingga nanti kalau saya punya dana darurat saya punya fleksibilitas. Aduh, kayaknya kerja di tempat ini kayaknya stuck deh, saya kayaknya mesti bisa lihat ke tempat lain dan saya akan punya lebih banyak pilihan karena saya punya dana darurat. Nah, bagi yang belum bekerja mungkin bisa coba juga mungkin masih dari orang tua tapi mungkin bisa coba juga
cari pendapatan, cari penghasilan. Ya part-timer lah. Mungkin kalau saya zaman dulu ya, saya biasa nulis artikel. Nah, kemudian saya juga sambil kuliah, saya juga kerja di radio. Saya pernah kerja di majalah, saya pernah macam-macam lah. Banyak kerja. Jadi intinya anak mahasiswa itu sebenarnya banyak punya waktu. Nah, Side jobnya bisa banyak juga. banyak. Saya ingat dulu di kampus saya di Universitas Pajajaran, setiap anak yang butuh uang tinggal datang ke koperasi mahasiswa. Oh, pinjam. Bukan, ada proyek. Ada proyek, jadi ada proyek misalnya bikin spanduk, pinjam juga boleh. Tapi biasanya kalau ada proyek ya, misalnya nyetak kaos dan lainnya, itu yang namanya koperasi mahasiswa itu menyediakan. Oh, yang mau kerja buat ini nanti dapat upahnya sebesar sekian, proyek bisnis gitu. Jadi mulai coba dipikirkan cari pendapatan tambahan, dan semakin kita punya pengalaman dapat pendapatan dan tahu sulitnya cari uang, maka kita akan lebih mengapresiasi, lebih menghargai uang kita peroleh ketimbang sekedar kita terima dari orang tua. Nah, ini kan satu step lagi, lulus belum tapi udah ngapresiasi pendapatan kita. Itu yang mungkin bagian dari perencanaan keuangan juga. Nice, berarti itu praktikal banget sih Bang. Itu praktikal banget, bisa bahkan untuk yang bekerja aja mungkin ada juga yang belum tahu caranya menabung gitu. Karena sejak awal jadi first jobber mungkin yang nggak ada yang ngajarin juga gitu, atau nggak kepikiran juga gitu ya, bahwa ya gaji cuma segini mau gue tabung gimana nih. Nah tapi itu akan nyambung lagi ke pertanyaan kita berikutnya tentang menabung dan investasi gitu ya. Kalau bicara soal investasi masa kini gitu ya, banyak banget pilihannya kayak tadi gitu. Okay. Lalu sebagai orang, karena kan kita perlu melihat bahwa investasi, ini mungkin pertanyaan dulu Bang. Investasi itu hanya untuk orang yang sudah mapan keuangan atau dari first jobber juga sebenarnya bisa? Saya sih berpendapat itu berinvestasi itu adalah tindak lanjut. Jadi tindak lanjut dari menabung yang benar. Jadi balik lagi ya, kalau menabung itu sudah menjadi gaya hidup, jadi kebiasaan, lebih mudah untuk masuk ke investasi. Tapi sepanjang pengalaman saya, kalau dari nabung aja udah gagal, udahlah nggak usah bicara mengenai investasi lah, itu udah buruk aja deh, masa depannya suram lah istilahnya. Nah jadi kalau tadi Tia nanya ya, kalau apakah itu berarti investasi itu harus dari awal atau tunggu kaya dulu? Dari awal. Kenapa? Balik lagi, kita kan nabung kan untuk keadaan darurat kita, untuk membatasi diri supaya nggak dibelanjain hal-hal yang nggak penting kan. Nah, jadi dari situ kan kita sudah belajar menabung. Tapi kan kita hidup bukan cuma bicara soal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita bicara mengenai nanti kalau saya menikah bagaimana misalnya. Nanti kalau saya punya anak, tapi kalau saya nggak menikah, saya nggak punya anak, anak kan pensiun juga kan. Nah, perlu dipertimbangkan. Kita bicara soal sesuatu yang nanti baru kita akan nikmati 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian. Nah, investasi ada di situ. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, apakah investasi itu mulainya dari awal, dari mulai bekerja, bagus ya, karena kita bisa merencanakan nanti pensiun kita akan seperti apa, kualitas hidup seperti apa, kehidupan sosial dan kehidupan keluarga kita seperti apa, ya. Nah itu menjadi penting. Tapi kalau kita nunggu sampai nanti aja udah kaya deh baru investasi, maka waktu kita makin pendek. Iya kalau kaya, kalau nggak jadi kaya gimana? Nah itu dia nggak mulai-mulai. Iya. Iya. Nah berarti kalau misalnya di runut gitu ya, sebaiknya sebagai orang yang mungkin selama ini belum memulai menabung, mulai menabung dulu. Setelah itu baru dilanjutkan ke investasi, tapi jangan nunggu kaya gitu. Betul. Ya. Investasi itu setelah kita sudah menabung menjadi lifestyle kita. Betul. Gitu ya Bang. Oke, itu another practical lagi kawan-kawan. Perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Okay. Nah, perkembangannya sendiri kan sebenarnya kadang-kadang kan kita tuh diajak ya gitu. Misalnya ada beberapa temanku juga yang akhirnya menjadi salah gitu karena mereka diajak sini investasi, masukin ke temennya punya bisnis or something like that gitu lah ya gitu. Terus kayak wah gue udah jadi ini nih yang punya bisnis nih walaupun gak harus ngerjain yang kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya ternyata kan itu startup semua gitu ya Bang. Dan endingnya juga kita udah tahu lah endingnya seperti apa. Ya. Tapi kadang-kadang anak muda kan pengen kekinian. Ya, entah kekinian atau punya
cukup adventurous gitu lah gitu ngerasanya gitu dengan emang kalau investasi harus berani gitu kan. Kadang-kadang ada isu-isu begitu yang harus yang apa ya kita terinfluence gitu. Nah, menurut Bang Poltak sendiri menanggapinya gimana tuh? Wajar ya namanya orang muda itu lebih adventurous. Ya belum punya tanggungan kan. Tapi menjadi nggak wajar kalau orang muda adventurous tapi nggak punya resources, kalau nggak punya dana darurat. Ya makanya kenapa? Silakan mau adventurous ya investasi, spekulatif juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa perlu tadi dana darurat ada dulu gitu. Kalau nggak punya udahlah nggak usah mikirin macam-macam gitu kan. Nah kembali lagi mengenai investasi kita juga perlu memperhatikan prinsip dasar yaitu jangan naruh semua telur di satu keranjang. Kalau ketendang orang jatuh pecah semua kan. Nah jadi kembali lagi berinvestasi itu juga kita harus melihat faktor risikonya. Kemudian di sisi lain kita juga perlu melakukan diversifikasi. Nah biasanya kalau didorong oleh emosional atau tadi fear of missing out, FOMO tadi, ini kelanggar nih dua-duanya. Ya pertama bisa cenderung jadinya spekulasi, kemudian nggak melakukan diversifikasi. Duitnya semua dicemplungin ke sana. Kalau semuanya naik, kalau semuanya turun, namanya bisnis kan bisa gagal. Bisnis bagus bisa jadi jelek. Bisnis jelek juga bisa jadi bagus. Nah, jadi akan ada perubahan. Selama manusia berubah, bisnis pun bisa berubah. Jadi jangan karena ada pancingan, ya hasilnya gede kok. Kapan? Dulu ini faktor luck atau memang ada skillnya nih? Nah harus hati-hati. Tapi di atas itu semua diversifikasi. Jadi jangan semuanya dicemplungin satu proyek atau satu tempat, tapi harus disebar karena bisa saja satu proyek itu mengalami kegagalan atau perubahan yang mana kalau itu terjadi kita masih bisa mengambil hikmahnya walaupun nggak bisa mengambil keuntungannya. Jadi paling nggak minimumnya adalah ada hikmahnya gitu. Nah, bicara soal adventurous tadi kan juga banyak sekali ada bentuk-bentuk investasi yang baru nih. Nah, ini akan nyambung ke obrolannya Bang Poltak terhadap misalnya kripto dan teman-temannya gitu ya. Nah itu sendiri kan di kalangan anak muda juga sempat booming gitu ya, bahwa itu akan menjadi sebuah investasi baru yang akan menghasilkan banyak dan yang lainnya. Tapi kita juga menemukan gitu Bang Poltak sendiri terhadap hal ini tuh agak kurang setuju sebenarnya gitu. Nah boleh nggak tuh Bang? Gini, saya kembali lagi ke ibu saya. Mohon maaf itu guru saya yang pertama ya. Jadi ibu saya tuh selalu menggambarkan atau punya gambaran mengenai investasi itu seperti nanam pohon. Maksudnya gimana? Nanam pohon itu ketika kita tanam, maka dia bertumbuh. Apakah begitu bertumbuh langsung kita bisa panen? Enggak lah. Pohon jambu aja mungkin perlu waktu 3 tahun ya supaya bisa dipanen, baru ada buahnya. Pohon sawit 5 tahun. Nah, apakah bisa berbuah kalau nggak pernah dipupukin? Apakah bisa berbuah kalau nggak diairi dengan baik? Nah, sama seperti juga yang namanya investasi itu perlu dirawat juga. Nah, bagaimana cara merawat investasi? Cara merawat investasi adalah dengan pemahaman, dengan informasi. Kita punya informasi cukup apa enggak? Nah, kalau misalnya kita berinvestasinya misalnya dalam hal membeli saham suatu perusahaan, kita perlu melihat ini perusahaannya masih jalan apa enggak ya? Perusahaan tambah besar apa tambah kecil? Ada produk barunya apa enggak? Dipimpin orang seperti apa gitu. Nah, itu menjadi penting. Kenapa? Karena semakin besar perusahaannya, maka semakin banyak yang bisa laba yang bisa diciptakan oleh perusahaan tersebut dan kemudian kita bagiannya banyak dong, jadi bertumbuh kan. Nah, itu menjadi penting. Nah, sama dengan itu juga kalau misalnya kita belinya obligasi, kita juga seperti itu. Atau saya maunya konservatif, ya udah saya belinya obligasi pemerintah. Apa-apa juga, bagus kan. Pajaknya juga murah, cuma 10% kan. Nah, itu juga bisa. Jadi intinya adalah kita harus perhatikan ini pohon yang kita tanamin ya sebagai investasi tadi, ini berbuah apa enggak? Nah, karena yang akan kita ambil adalah nanti buahnya nih. Nah, jadi kalau misalnya buahnya kita ambil, kita punya 2 pilihan. Kita makan buahnya, tapi kita pelihara tetap ya pohonnya tetap hidup. Atau sekalian gimana kalau misalnya buahnya ini kita tanam lagi pohon yang baru lagi. Jadi kita jadi 1 pohon punya 2 pohon, 3 pohon dan seterusnya. Nah, itu sebabnya kenapa saya ngelihat bahwa ilustrasi yang disampaikan ibu saya menekankan bahwa cash flow, arus kas itu menjadi sangat-sangat penting. Nah, di sini yang menjadi pentingnya adalah karena kalau misalnya yang kita beli adalah pohon yang nggak pernah berbuah dan nggak mungkin berbuah,
Sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa dapat uang dari pohon yang nggak berbuah dan nggak mungkin berbuah? Gitu. Ya hanya bisa dengan cara kalau ada orang lain yang mau beli lebih mahal. Mau belinya kalau apa? Ya nggak tahu, mungkin apalah gitu kan. Tapi jelas nggak ada cash flow-nya. Kita menunggu orang lain. Nah kalau misalnya ini kita terjemahkan misalnya dengan batu akik atau misalnya anturium atau yang lain-lainnya, maka kita ketemu kesamaannya bahwa yang seperti tadi itu nggak ada cash flow-nya, kemudian juga yang kita pelajari juga terbatas. Coba kita misalnya batu akik, saya ingin lebih ahli belajar mengenai batu akik supaya menghasilkan lebih banyak. Terus kita bacanya mineralogi gitu, nggak juga kan, nggak nama pinter juga, kan stoknya itu juga. Tapi kita kan nunggu supaya ada yang berani beli lebih banyak lagi, lebih mahal lagi. Nah itu yang menurut saya jadi penting. Nah saya mengutip yang disampaikan oleh Peter Lynch. Jadi di setiap investasi itu, kalau investasi pasar modal, di setiap instrumen itu ada perusahaan. Jadi cari tahu perusahaannya seperti gimana. Nah itu sebabnya kenapa kalau investasi tersebut nggak ada perusahaannya, lantas orangnya mau investasi apa yang dipelajari. Itu yang menjadi kritikan saya misalnya terhadap kripto. Apa nih underlying-nya? Apa yang saya harus baca supaya saya bisa dapat pemahaman lebih dalam, lebih objektif mengenai ini? Nggak ada. Ya, atau mungkin bacanya sosial media juga gitu, yang isinya lebih banyak orang ngompor-ngomporin, ayo ikut beli, nanti Anda ketinggalan dan lain-lain. Jadi kembali lagi, ini yang menjadi poin penting bagi saya. Kalau kita berinvestasi dengan benar, dengan belajar, kita tambah pinter, ada bonusnya. Udah uangnya nambah, tambah pinternya. Tapi kalau kita berspekulasi, ya uangnya mungkin nggak jelas juga nambah atau enggaknya, tapi yang jelas kita nggak belajar sesuatu. Nah itu yang saya pikir orang muda perlu tahu juga, karena apa yang membuat kita semakin cerdas, semakin mengerti, itu juga berguna dalam hidup. Bukan cuma soal uang kita, tapi dalam hidup kita. Jadi itu yang membuat saya bagi saya menjadi pandangan mana yang disebut sebagai investasi, mana yang bukan. Kalau kita semata-mata hanya didorong oleh emosional, hanya didorong oleh nafsu supaya jangan sampai ketinggalan, seolah-olah besok udah gak ada hari lagi, itu investasi itu lebih dekat ke arah spekulasi ketimbang investasi. Jadi ketika sesuatu lebih banyak didorong oleh aspek emosional, maka hati-hati, ekstra hati-hati. Selalu ada hari esok kok. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak ada hari esok, sebenarnya jualan apa sih sebenarnya gitu? Itu kira-kira yang ukuran. Nah kan kalau misalnya tentang investasi gitu ya, itu kan juga kita kadang-kadang misalnya investasi tadi misalnya tentang sesuatu yang kita belum punya, tapi kita mau punya, misalnya apartemen, rumah, gitu ya, atau hal-hal yang berbau, misalnya kayak, ya anggaplah dua itu dulu deh, ya rumah atau seperti itu. Nah, terus kan kita nggak mungkin beli rumah cash. Ya mungkin ada yang punya duitnya, tapi kalau anak muda gitu ya mungkin enggak gitu. Nah berarti kan kita harus ngutang lagi nih ke bank kah kayak gitu. Nah menyiasati itu dengan ngutang untuk investasi itu gimana tuh? Kalau secara umum dalam bisnis berutang untuk investasi sebenarnya bisa dibenarkan sejauh aset yang diinvestasikan itu memiliki cash flow, ada arus kasnya. Saya pebisnis, saya pingin masuk ke bisnis baru, saya beli mesin baru, nah itu terpaksa harus ngutang. Tapi kalau saya ngutang, kemudian mesin baru ini menghasilkan produk yang baru, laku dan lain-lainnya, maka utang saya otomatis terbayar dengan aset yang saya miliki tadi. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita berutang untuk konsumsi, ini yang perlu hati-hati. Karena berutang untuk konsumsi itu membuat kita menjadi kehilangan fleksibilitas dalam manajemen keuangan kita. Nah, balik lagi mengenai rumah tadi ya. Saya sih sangat menganjurkan untuk teman-teman memikirkan lebih banyak alternatifnya. Apa betul saya harus beli rumahnya sekarang? Apa betul saya ingin tinggal di situ? Atau mungkin jangan-jangan saya juga bisa memenuhi kebutuhan saya, ada tempat tinggal, ada ruangan yang baik dan lainnya, atau misalnya mendukung kualitas kehidupan saya dengan cara
ngontrak. Saya tahu kalau misalnya ngekos itu biasanya lebih mahal daripada ngontrak. Tapi kalau misalnya mungkin bersama-sama dengan beberapa teman, ya udah kita sama-sama ngontrak yuk. Tinggal bagi. Dan itu banyak ditiru oleh mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri. Jadi kalau misalnya sewa satu kamar tuh mahal, ya udah kita sewa satu apartemen tapi ada beberapa kamar, nah itu lebih murah, bisa dibagi. Nah, karena saya melihat bahwa kalau kita akan berkomitmen akan melakukan membeli rumah ya secara kredit, nggak salah juga. Jangan lupa kita punya komitmen nih. Jadi istilahnya kan kalau bahasa Inggrisnya kan mortgage. Iya. Pernah dengar nggak ya ini artinya mortgage itu? Mort tuh mati. Ya. Sampai mati. Beneran. Sumpah mati, emang bener-bener. Mortgage itu artinya sumpah mati, bahasa Prancis. Iya. Jadi, Sumpah mati. Iya, jadi ngambil KPR yang terjemahkan dalam bahasa Inggris itu mortgage, itu seperti ikatan bahwa kita sampai mati lu bayar nih. Enggak semua, tapi maksudnya kita harus serius itu, serius itu. Makanya sama seperti itu, komitmen kita untuk memiliki KPR kita juga pertimbangkan. KPR kita berapa tahun? 10 tahun. Kira-kira akan membebani kita secara penghasilan seperti apa? Kalau misalnya tengah-tengah lagi KPR, mengambil KPR gitu kita tiba-tiba sakit. Kalau tiba-tiba ada PHK, kalau tiba-tiba yang lain, jangan-jangan belum waktunya kita punya rumah. Atau misalnya ternyata kita ambil mortgage atau ambil KPR tadi, ternyata kita punya peluang pekerjaan lebih bagus, tapi di kota lain. Bingung kan? Udah beli deh. Ya makanya kan jadi sulit. Nah, jadi pertimbangan baik-baik karena tadi mortgage itu sumpah mati. Jadi harus hati-hati terkait keputusan untuk mengambil KPR, pemilikan apa itu rumah ataupun apartemen, karena ini menuntut kita komitmen sampai dengan periode lunasnya. Wah. Nah, ini banyak banget hal praktikal yang thank you banget Bang Poltak. Jadi yang pertama ya, teman-teman, untuk merangkum sedikit bahwa yang pertama paling dasar tentang literasi keuangan itu adalah hal yang jangan cari yang heboh-heboh dulu. Yang paling sederhana yaitu adalah memilah yang mana yang kita perlu dan kita mau. Yang kedua, kita bisa memulai dengan menabung dulu, baru kita berinvestasi gitu. Kita latihan dulu, menabung menjadi lifestyle kita, setelah itu kita masuk ke investasi. Dan dalam memilih investasi, kita juga harus bijak nih. Kita harus punya banyak banget pengetahuan, informasinya digali sebanyak mungkin sehingga kita benar-benar paham kita mau investasi di mana, dan terutama pakainya logika ya, bukan pakai perasaan, emosi aja. Wah, awas nih, kita ketinggalan nih gitu ya. Nah, itu hal-hal yang sangat praktikal banget. Makasih Bang Poltak. Nah, di sini juga ada beberapa teman-teman yang udah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mereka untuk kita bahas kali ini. Yang pertama itu, pertanyaan pertama adalah bagaimana sih metode budgeting yang paling efektif bagi anak muda yang penghasilannya belum stabil? Oke. Anak muda yang penghasilannya belum stabil, budgeting dan itu juga bagi anak tua yang penghasilannya sudah banyak, prinsipnya satu, nabung itu di depan. Jadi jangan memulai, nanti aja deh, nggak ada sisanya nanti. Jadi begitu terima gaji, langsung sisihkan di depan. Nah, hiduplah berusaha dengan sisanya. Gitu. Jadi saya rasa itu yang secara waktu ke waktu dari zaman ke zaman tetap berlaku, mau penghasilannya UMR ataupun misalnya besar sama seperti itu, karena menuntut kita untuk disiplin dengan budget yang kita punya. Saya punya teman yang sangat ekstrim ya, dia sampai punya rekening yang nggak ada ATM-nya, nggak ada kartunya dimana-mana. Pokoknya begitu terima gaji langsung dipotong 20%, langsung dikirim ke sana. Karena memang strateginya untuk seperti itu. Dia berpendapat, nanti kalau ada ATM-nya tiba-tiba jadi kepikiran dan lainnya. Kalau ini nggak bisa dipikirin, kenapa? Memang ATM-nya nggak ada kan. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian tadi prinsip dasarnya tentu apa yang kita perlu, apa yang kita sekedar mau, apakah kita belinya karena memang maunya, karena memang kita mau, atau jangan-jangan karena tekanan orang lain, bujukan orang lain. Aduh, si Anu udah begini, masa saya nggak ikut? Ntar dulu. Tiap orang kan punya kesusahan sendiri-sendiri yang kita belum lihat. Jangan-jangan orang yang kita lihat di media sosial itu bisa begini, tapi dengan cara misalnya ngutang habis-habisan gitu kan. Pinjol di mana-mana. Jadi jangan cuma lihat tampak depannya, kita harus bisa mencari alasan atau bagaimana
hal tersebut dapat dilakukan secara financingnya. Jadi itu saya rasa penting, dari situ yang kita bisa berangkat menuju hal-hal yang lebih kompleks, lebih rumit lagi rupanya. Nah yang kedua nih Bang, apakah sistem keuangan kita cukup untuk menjamin keamanan para nasabahnya dengan munculnya kasus penipuan? Misalnya contohnya, dari dulu kita selalu didoktrin menabung pangkal kaya, tapi akhir-akhir ini sering banget kita dengar uang nasabah raib hingga puluhan juta karena ulah fraud. Nah, di sini perlu kita melihat bahwa ada satu adagium, ya, prinsip dasar di dunia keuangan yang selalu berlaku pada keadaan dari dulu, sekarang, dan mungkin sampai ke depannya. Pertama adalah bahwa risiko dan hasil itu pasti beriringan. Jadi kalau risikonya hasilnya besar, pasti risikonya juga besar. Kalau risikonya kecil, ya hasilnya kecil. Kalau nggak ada risikonya, ya berarti nggak ada hasil. Jadi prinsip dasarnya. Jadi kalau kita mendengar ada suatu skema di mana hasilnya besar, nggak ada risikonya, hati-hati. Fraud akan mulai dari situ. Nah, jadi kalau misalnya ada hal yang seperti itu, kita harus hati-hati. Apa yang dia perlukan dari situ? Apa memang dia perlu uang saya? Oh, saya bisa mengembangkan uang misalnya bertumbuh 20% sebulan. Ya udah, pakai aja duit kamu sendiri. Kenapa dia perlu uang saya? Kenapa nggak diambil pinjamannya ke bank? Kemudian puterin sendiri kan, kalau kamu bisa 20% per bulan. Bunga bank cuma berapa sih? Nah, misalnya kan. Jadi ini kan nggak rasional ya. Nah, di sisi lain juga di sektor keuangan akan ada regulator. Selalu ada regulator yang akan melihat, dan untuk bisa well regulated, maka akan ada kriteria-kriteria yang ketat bagi suatu institusi keuangan untuk bisa memperoleh dana masyarakat. Nah, ada syarat-syaratnya, kecukupan modal, kejelasan siapa yang mengurus, kemudian ada lisensi dan lainnya. Jadi berinvestasilah atau menguruslah urusan laporan, urusan mengenai keuangan kita dengan institusi-institusi yang sudah terregistrasi, terdaftar dan diawasi oleh regulator. Nah, karena ada standarnya. Nah, biasanya standar tersebut juga akan bersifat melindungi. Contohnya kalau misalnya menabung di bank, akan ada kriterianya, dan sebagian dari tabungan kita sebenarnya akan dibayarkan dalam bentuk premi untuk melindungi. Kemudian kalau terjadi kegagalan oleh perbankan tersebut, maka akan ada lembaga penjamin simpanan yang menggantikan tabungan kita. Jadi ada mekanisme untuk itu. Itu sebabnya kenapa menjadi penting, satu yang tadi, hukum besi, ya, high risk, high return, low risk, low return, no risk, ya no return. Gitu kan. Nah, nomor dua adalah institusi yang memang diawasi dengan baik, di mana ada aspek perlindungan konsumennya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat ada suatu skema, kemudian kita sebagai konsumen ini dilindungi apa enggak? Kalau nggak ada klausulanya sama sekali, jauhi. Karena balik lagi, mau keuntungannya sebesar apapun, kalau duit kita hilang untuk apa? Yang untungan dia, bukan kita kan? Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi sebenarnya dari sisi kitanya juga harus memilah ya, untuk investasinya juga bukan di tempat yang sembarangan. Kita juga harus lihat mereka adalah lembaga-lembaga yang memang sudah terjamin oleh pemerintah. Diatur oleh regulasi. Oke. Nah yang terakhir, nah ini nyambung ke dari tadi Bang Poltak juga mention bahwa dana darurat adalah hal yang paling penting gitu ya. Nah itu idealnya berapa persen sih dari penghasilan untuk mereka-mereka yang gajinya di bawah UMR dan yang gajinya di atas UMR? Ini pertanyaannya begini sih. Oke, sebenarnya ukuran dana darurat itu bukan berdasarkan persentase. Jadi dana darurat itu secara umum berdasarkan berapa bulan penghasilan. Jadi harus gede banget. Ya, tapi ini bukan sprint, ini bukan lari 100 meter. Ini masalahnya half marathon lah. Jadi kalau kita memang ingin punya dana darurat, dan idealnya dana darurat adalah sekitar 6 bulan gaji, 6 bulan sampai 8 bulan, maka memang kita harus mulai dari sekarang. Oke, kalau misalnya tiap bulannya kita mampu 10%, ya udah 10%. Aduh, perlu berbulan-bulan, memang iya. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, akan mudah.
Kalau misalnya ternyata kita dapat angpau, ya bisa masukin ke dana Masukin darurat. dana. Oh kita dapat bonus, kita bisa masukkan ke sana. Sehingga pencapaian dana darurat kita itu menjadi lebih cepat. Kalau misalnya kita ternyata bisa ada bisnis kecil-kecilan tapi ternyata menguntungkan, boleh ikut masuk ke sana. Intinya adalah dana darurat itu menjadi modal kita untuk manajemen keuangan, di samping mendisiplinkan kita untuk bisa memisahkan mana yang mau atau perlu. Gitu. Ya. Cool. Ini dari tadi semuanya yang kita bahas tuh hal-hal yang praktikal ya, daging banget yang bisa langsung dipakai. Ini teman-teman yang ada di sini. Ini rumah jagal kali ya. Teman-teman yang di sini kita yang harus ini ya. Iya daging semua maksudnya. Kalau lemaknya ada di saya. Tapi kalau dagingnya ada di. Lah ini nggak kerasa Bang, kita udah habis sejam. Dan banyak banget yang udah dibahas dari tadi dan apa yang disampaikan sama Bang Poltak tuh benar-benar bisa menginspirasi dan menjadi dasar buat kita semua ya untuk memulai bahwa literasi keuangan itu juga sesuatu yang memang diberikan gitu ya oleh entah sekolah, entah pemerintah terhadap semua orang, tapi yang lebih penting adalah kita semua juga harus punya eagerness untuk meningkatkan literasi keuangan kita masing-masing. Apalagi teman-teman muda nih yang sekarang punya banyak banget akses untuk bisa mencari itu gitu ya dibanding zaman dulu gitu ya. Nanti kayak ibunya Bang Poltak nih harus ke bank satu-satu. Ini kita enggak. Dari HP masing-masing itu udah smartphone namanya, kita gunakan secara smart ya teman-teman. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih buat semua teman-teman yang udah menonton. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah gantung di hati masing-masing berapa bulan terakhir ini. Banyak hal yang terjawab dari sharingnya Bang Poltak. Dan ini asik banget ya, hari ini kita ngobrol di sini di Centong Biru, Bang. Ini tempatnya. Cool banget tempatnya teman-teman. Thank you banget juga buat teman-teman Centong Biru yang udah memberikan tempatnya untuk kita bisa ngobrol sama Bang Poltak hari ini. Jadi kalau teman-teman mau coba nih yang tadi ya, memilah-milah tentang bagaimana saya harus mengambil keputusan dalam keseharian saya sehingga saya bisa memiliki manajemen keuangan yang baik, teman-teman juga bisa download aplikasi game punyanya Chips namanya Monetory, bisa di-download di situ, teman-teman bisa langsung lihat situasi-situasi kehidupan yang mungkin teman-teman juga akan hadapi atau pernah menghadapinya, dan di situ teman-teman juga bisa belajar beberapa lesson learn yang sangat mendasar lah. Kita belajar juga tentang menabung, kita belajar tentang berinvestasi, kita belajar bagaimana untuk mengatur keuangan kita. Lalu bisa juga teman-teman untuk membuka lebih banyak lagi informasi tentang literasi keuangan di YouTube-nya Chips. Bisa dilihat di video-video di bawah ini, banyak banget teman-teman bisa belajar. Kalau gitu terima kasih banyak Bang Poltak. Sama-sama Tia. Udah sempetin ngobrol di sini. Sama-sama. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan bahasan yang lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi mungkin, tapi saya harus belajar banyak dulu tentang manajemen keuangan teman-teman. Terus jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe Chips Learning Hub. Kita akan punya lebih banyak video yang praktikal buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Martia Litna bersama Bang Poltak dan saya Poltak Putradero. Kami undur diri, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Kamu baru saja mendengarkan Ngopi, Ngobrol Pintar bareng Chips. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan serta publikasi kebijakan kami, kamu juga dapat mengunjungi website kami di www.chips-indonesia.org. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Ngopi Bareng Chips selanjutnya.